Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Ketua K3 KTK Kota Singkawang, yang kami hormati Ketua IJTKI Kota Singkawang, pengajar praktik Bapak Arnold Jakobus SPD SDMPD, Bapak Wido Nugroho SPD, Kepala TK Negeri Sekota Singkawang, Dewan Guru TK yang berbahagia. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas rahmat dari Dunia pada siang hari ini kita masih diberikan nikmat kesehatan, kesempatan sehingga kita dapat berkumpul di TK Negeri Terpadu Kota Singkawang, yaitu Singkawang Barat, dalam rangka sosialisasi materi budaya positif di lingkungan sekolah. Adapun susunan acara kita pada siang hari ini, yang pertama pembukaan, yang kedua doa, yang ketiga sambutan-sambutan, keempat paparan materi, dan selanjutnya penutup. Baik, untuk memanfaatkan waktu dan agar acara kita pada hari ini berjalan dengan lancar dan diberikan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, marilah kita berdoa menurut agama dan keyakinan yang masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Selanjutnya, sambutan dari Ketua K3 TK Kota Singkawang kepada Ibu Dede Kartika SPD dengan hormat disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Selamat siang. Yang saya hormati Bapak Arnold dan juga Bapak Pak Arnold dan kenal. Dan yang terhormat Istri selaku Ketua IJTKI Kota Singkawang dan juga Kepala TK dan juga Kepala TK maksudnya sekolah negeri ya, TK Negeri Sekota Singkawang ya. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan dari Allah Subhanahu wa taala karena pada hari ini kita masih diberi kesempatan, diberi kesehatan dan umur yang panjang sehingga kita dapat bertemu di TK ataupun PAUD terpadu ini dalam keadaan sehat walafiat. Selawat serta salam selalu tercurah kepada Nabi kita Muhammad SAW. Semoga kita yang hadir di sini mendapatkan syafaatnya, menjadi pemimpin yang setia sampai akhir zaman. Amin ya rabbal alamin. Bapak dan Ibu yang saya hormati, saya berterima kasih sekali, terutama sekali kepada tuan rumah Ibu Suti yang telah mengundang saya selaku Ketua K3 TK Kota Singkawang untuk melibatkan diri ya, kita bergabung bersama di sini dalam rangka yang jelas kita berbagi, bersharing sama-sama ya. Dan juga saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Arnold dan juga Bapak selaku materinya ya, nanti ya maksudnya praktek ya, sebagai praktek. Lalu Pak, kami tidak memberikan Kementerian Agama belum ada Pak, namakan guru penggerak belum tahu. Nggak tahu apa itu, tapi alhamdulillah sudah banyak belajar dari Bu Fitri, Bu Supi, Bu Sri dan juga teman-teman yang lain. Dan juga kita mencari informasi Pak, karena nanti ada programnya di Kementerian Agama, kita udah tahu lah Pak, barang baru lagi. Tapi saya berharap dengan adanya kegiatan ini, terutama Bapak pengajar praktek yang juga Pak ya, tolong untuk dibimbing kami Pak, terutama sekali kami anak TK Pak. Guru-guru TK ibaratnya udah menjiwai sama seperti anak TK. Selangkah demi selangkah Pak, insya Allah kalau guru TK yang saya tahu diajarkan sedikit, lama-lama insya Allah Pak, jadi fondasinya kuat. Nah, seperti itulah cara kami mengajar untuk anak-anak di usia ini. Karena memang udah mungkin udah kita belasan tahun Bu Sri yang ngajar untuk di
tingkat TK. Jadi kami sudah menerapkan seperti itu dan kami mungkin menjadi pribadi yang seperti itu. Bertahap. Jangan sampai nanti kata orang, guru TK seperti itu. Enggak. Kami insya Allah apapun yang ada di kebijakan dari pemerintah akan kami ikuti, meskipun agak sedikit lambat, tidak apa-apa. Tapi insya Allah guru TK ikhlas, guru TK semuanya kompak insya Allah. Apapun yang diberikan, apapun yang dibajarkan, kita selalu menerimanya dengan baik, menerimanya ya dengan belajar insya Allah, dengan sedikit bertahap-tahap. Dan juga saya sangat terima kasih sekali dan juga saya sangat senang sekali dengan adanya guru penggerak ini, Pak. Saya lihat guru-guru menjadi motivasi, menjadi ada sesuatu yang memang dikejar gitu, Pak. Ada sesuatu yang memang akan diraih. Nah, dengan adanya seperti ini, guru penggerak ini, guru-guru yang tadinya agak malas-malas, Pak ya, yang tidak dihargai, dipandang sebelah mata, kita Pak ya, terasakan Pak ya, terasakan dulu, tapi sekarang tidak lagi sekarang, karena profesi sebagai guru sudah diangkat jempol. Nah, kita jempolnya 2, bukan lagi 1 dan 2. Karena apa? Karena tanpa guru, baru dirasakan COVID kemarin 2 tahun ngeraup orang tua semuanya. Karena jadi baru betul terasa bahwa peran guru di sekolah dan di mana saja memang sangat penting sekali. Sehingga orang tua nyerah Pak. Banyak sekali keluhan dari orang tua bahwa tidak ada guru, kami tidak bisa mengajar katanya. Kami tak tahu Bu ngajarnya. Anak TK ya Pak, dia ngomong gitu Pak. APG anak SD, SMP sampai SMA nggak tahu Bu. Kami angkat tangan. Bagaimana cara metode mengajar di sekolah kami tidak mengerti. Berharganya guru. Apalagi sekarang udah ada depan mata kita guru penggerak, udah ada 2 orang. Sip, mantap, ya dekat jempol. Insya Allah tepuk tangan dong. Insya Allah nanti kita yang udah baik-baik ini, ibu-ibu yang sekarang mungkin berada di depan, ibu ya, nanti ibu-ibu akan termotivasi bisa nanti di depan sini juga, ya. Kita harus sama-sama karena untuk menciptakan suatu pendidikan yang berkualitas, Bu ya, kita juga harus berkualitas Pak ya. Jangan sampai kita dianggap lagi sebelah mata, dianggap lagi tadi tidak dihargai, tidak seperti itu. Karena dengan adanya COVID kemarin memang sangat luar biasa sekali hikmah guru. Karena dulu sempat sedikit saja guru bikin kesalahan, udah lapor. Sedikit saja guru udah lapor, bahkan diancam, bahkan sampai jangan diancam, dia bahkan dibully. Nah, dipidanakan, bukan lagi. Jadi profesi sebagai guru jadi mengeri, takut kita. Padahal niat kita lillahi ta'ala, mau membetulkan, mau meluruskan, mau menanamkan karakter anak. Kita marah-marah, tapi marahnya seperti apa? Bukan asal marah kita. Kalau tidak ada penyebab, tak mungkin kita marah Pak ya. Kalau udah anak itu sudah terlalu, baru kita pun kita emosi, tetapi emosi kita maksudnya kita terhandle gitu, berpendidikan lah, tidak asal marah. Karena kita juga orang berpendidikan. Dan alhamdulillah sekali dengan adanya guru penggerak ini. Semuanya dari yang tingkat TK, SD, SMP sampai ke SMA semuanya menyambut baik. Dengan adanya ini memang kita selaku guru menjadi lebih sangat termotivasi, sangat kita menjadi lebih semangat Bu ya untuk melaksanakan tugas kita sebagai guru. Dan yang paling penting sekali, kita harus menciptakan anak-anak kita berkualitas, itu Bu, berkualitas intinya.
Jadi anak-anak kita dari usia dini sampai nantinya ke tingkat jenjang yang paling tinggi, anak-anak kita betul-betul teruji, baik tanggung jawabnya, baik karakternya, ya, baik dia sebagai seorang pemimpin nantinya bisa teruji. Nah, mungkin dengan adanya kegiatan ini kita sambut baik. Jangan sampai ibu-ibu dengan adanya guru penggerak ini menjadikan beban. Belum dijalani dah payah, nyerah dulu. Tidak ada yang kata-kata nyerah. Kita coba dulu. Coba insya Allah. Ya, dicoba. Ya. Karena satu kali kita coba, banyak sekali halangannya memang, hambatannya banyak. Tetapi itu adalah evaluasi kita untuk kedepannya. Insya Allah coba lagi yang kedua, nggak mungkin sama kesalahannya. Kedua, ketiga, bahkan nanti menuju ke arah sempurna. Itu yang memang kita harapkan. Itu namanya proses pembelajaran, Pak ya. Kalau nggak belajar stagnan terus. Kita Bu, bedanya dengan PNS yang lain atau pegawai negeri yang lain. Yang lain benda mati yang dihadap. Tuh, tutup, balik, nggak bergerak-gerak. Coba yang kita. Bisa kita tutup? Gak bisa. Nangis, bergerak, bertaburan. Bertaburan. Bahkan kita harus belajar, Bu. Masa guru kalah sama anak murid? Masa guru kalah dengan yang lain? Kita harus lebih satu, malam lebih pintar. Itu malam ya. Maksudnya sebelum kita ajarkan, kita harus belajar dulu. Ya kan? Paling tidak kita mengajarkan kepada anak-anak, kita belajar dulu satu hari atau satu malam itu. Jadi kita lebih pandai, kita lebih belajar data. Itu ya. Dan juga kita sebagai guru perlu persiapan. Jangan sampai ngajar mentang-mentang tadi dihargai dan asal ngajar masuk kelas belajar tidak dicatat, tidak dinilai, tidak diabsen apa. Maklum tadi sedang guru penggerak tadi mulai. Tidak seperti itu, karena kita juga perlu administrasi. Administrasi kita harus tertata dan sistematis. Jangan sembarangan Bu. Nanti orang datang, kalau kita bagus kan, ini bukti saya ngajar dari awal sampai akhir. Ini dari saya ngajar dari pertama dari bulan Juli sampai nanti bulan Juli terakhir. Kita ngajar ada, buktinya ada, penilaian ada, dari PPH kita ada, semuanya ada. Apapun ditanya kita ada penilaian. Apalagi kita guru TK, narasi 1, 2, 3 itu baru Bu Anita jelaskan Bu. Berlapis. Gak bisa orang tua sembarang-sembarang protes, karena itu berlapis banyak itu buktinya. Anak ibu bla 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 sepertinya. Kan? Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, banyak sekali Bu keuntungan dari guru penggerak ini. Banyak sekali Bu. Jangan kita menilai sesuatu belum apa-apa dan negatif lah. Nilai sesuatu positif ya dulu. Berat kali berat tipe positif ya. Positif dengan senyum. Kami Pak tanggal 1 senyum. Tanggal 30 pun kami senyum. Ya itulah, buat kita bahagia. Guru TK harus selalu bahagia, harus selalu gembira. Karena yang kita hadapi adalah anak-anak, kan? Dia tidak tahu, tidak mengerti dengan kehidupan. Karena masih umur 4 bahkan 5 tahun. Hidupnya baru 4-5 tahun. Jadi kita hidup bahagia dulu. Kita kasih bahagia saja. Ya. Senyum. Cantik-cantik Pak Guru TK Pak. Gijunya merah, jadi itu kan. Nah, itulah. Bajunya juga harus warna-warni. Iya, maklum. Nah, yang sekarang tak juga masker kan, gurunya. Kan cantik-cantik gurunya. Ya, guru-gurunya harus cantik-cantik, bahagia, gembira, dan satu hore selalu. Ya kan, ya. Kiranya itu saja yang dapat saya sampaikan. Sekali lagi saya pesan kepada ibu-ibu. Kita harus semangat ya, kita harus gembira dan berikan yang terbaik untuk peserta didik sehingga kita ciptakan pendidikan yang berkualitas ya. Kiranya itu saja, terima kasih sekali lagi, mohon maaf jika memang ada kurang berkenan hati. Sekali lagi saya doakan pokoknya kita maju terus, terutama sekali pendidikan anak usia ini untuk Kota Singkawang. Dengan taufiq wal hidayah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Selanjutnya yaitu
dari pengajaran pertama Bapak. Baik, selamat siang kepada semua. Yang saya hormati, tadi saya lupa Ibu, tapi saya hormati Ibu cantik yang berada di sebelah kanan saya, tidak termasuk Pak Anon ya. Kemudian dua guru penggerak yang luar biasa, dan tentunya untuk kita semua yang hadir di sini guru-guru hebat semuanya. Perkenalkan dulu, saya Guido, saya mengajar di SMP Negeri 7 Kota Singkawang yang berada di ujung Jalan Tani, yang tadi baru diwawancara di PKB bersama Ombudsman juga. Jadi dua yang datang hari ini ke sekolah. Jadi makanya tadi langsung buru-buru ke sini dan meninggalkan beberapa hal yang harus dikerjakan dengan Ibu ya. Nah, di sini karena saya guru matematika ini sebelumnya, ini memang yang diundang ibu guru semua kali ya. Oh, emang ada bapak-bapak. Berarti krisis ya Ibu ya, krisis guru laki-laki ya. Karena kalau saya itu dari 21 kita ada 3, berarti 1/7 aja dari jumlah peserta yang laki-laki ya. Tapi ya nggak apa-apa ya. Jadi yang ganteng 3, yang cantik banyak, yang ganteng cuma 3. Iya. Nah, jadi yang disebut Pak Arno tadi itu saya mendukung sekali, karena bagi saya guru yang kalau nanti diberi tanda jasa misalkan paling besar memang harusnya guru TK. Ya. Guru TK ke guru SD, karena memang pembentukan karakter terbesar itu di situ, dan memang jujur kalau saya pasti nggak sanggup, pasti ini Bu, apa ya namanya, bisa stop kali ya, karena ngadapin anak-anak yang manja, yang luar biasa, mungkin maaf ya, yang masih harus tipis juga dianterin apa dan segala macam, itu saya itu memang sangat luar biasa, dan memang penghargaan tertinggi harusnya berada di kedua jenjang tersebut. Dan yang di sini yang saya cukup bangga untuk guru penggerak seperti Ibu Supriana ini. Saya ingat sekali ketika pertama kali saya mendampingi Ibu Supriana itu adalah beliau tuh benar-benar yang pusing, yang takutan, yang mau bicara pun ya mungkin karena tekniknya Bu Supriana dengan suaranya yang merdu gitu kan, terus yang aduh gitu kan. Tapi ya itu luar biasanya, sampai hari ini saya selalu melihat beliau kalau misalkan digigit dan segala macam aktif bertanya, aktif ngumpulin tugas, walaupun kadang dulu awal-awal itu jam 11:30 malam masih WhatsApp saya ya Bu ya. Saya pikir beranggapan jam 12 malam WhatsApp saya masih bangun, Ibu belum selesai ngerjain tugas, harus tidur jam berapa, bangun jam berapa lagi. Tapi itu di awal-awal. Sekarang udah nggak pernah nanya lagi. Itu luar biasa ya. Kita bertepuk tangan untuk biasa itu loh. Nah, karena memang awalnya berat, tapi karena sudah terbiasa tentang tekniknya dan didukung oleh kawan-kawan guru yang lain, mungkin kerjasama dengan Bu Fitri juga ya Ibu ya, terus dengan kawan-kawan dua guru penggerak yang di belakang yang satu lagi makan pisang juga. Nah, ini guru penggerak juga yang mau menolong, dan memang apa ya, ikatan kita jadi bagus karena semua saling mendukung. Karena guru penggerak ini kan untuk kemajuan kita semua tentunya Ibu Bapak ya. Nah, jadi nanti yang disampaikan oleh guru penggerak ini tentang sesuatu yang sangat-sangat bermanfaat buat kita. Karena ketika saya dulu mengikuti program guru praktek, pengajar praktik ya, itu seperti yang akhirnya merasa kalau kita mengikuti suatu kegiatan terus kita merasa kita sebagai gelas yang kosong, itu kan kita menerima tuh enak. Tapi kalau kita merasa kita yang pemikiran kita udah sangat jelas itu penuh, kalau penuh kan kondisi kan tumpah juga akhirnya ya. Jadi kita susah menerima, tapi kita membuat diri kita seperti gelas kosong yang diisi dengan ilmu baru, sehingga oh seperti itukah harus baiknya. Berarti selama ini yang saya ajarkan mungkin bukan salah, tapi mungkin kurang lengkap ya, karena kita nggak menyalahkan diri, karena kita merasa bahwa
yang saya berikan itu kurang lengkap. Yang saya punya dengan pengetahuan baru ini saya kolaborasikan akan menjadi sesuatu yang sangat sempurna. Itu loh Ibu maksudnya. Karena budaya positif di sini itu benar-benar membuat kita akhirnya lebih apa ya? Lebih enjoy, lebih bisa memaklumi karakter anak. Kalau dia salah kita tidak tidak menghukum dia dengan kata-kata yang tidak membuat dia menjadi lebih baik gitu loh. Malah seperti akhirnya dia merasa kita dibully, saya merasa dibully gitu loh. Ketika anak-anak misalkan kalau apalagi sekarang saya mengajar matematika di kurikulum Merdeka ini memang kebetulan anak tidak dituntut harus bisa matematika. Ketika memang dia tidak bisa matematika, saya juga tidak boleh mengklaim anak ini tidak tuntas dan saya memberikan nilai yang di bawah tuntasan. Tapi karena mereka dia tidak tuntas, mau dipaksakan kayak apapun, kalau anak itu tidak berbakat dalam matematika tidak bisa. Saya yakin di antara kita dulu waktu SD, SMP, SMA pasti ada kan ya, betul ya? Yang mau diajarkan kayak apapun, sangat nggak bisa. Kawan saya di sebelah saya di jurnal sekali kok bisa, pasti pernah gitu kan? Tapi di satu sisi kita punya kekuatan bahwa saya bisa mengarang. Kalau saya mengarang itu bagus sekali. Kawan saya matematika mengarang nggak bisa. Itu kan kalau dulu saya ada teman yang matematika nggak bisa, mengarang nggak bisa. Tapi kalau dia nulis Arab itu bagus banget, gitu loh. Iya, gitu loh. Karena kita kan tidak bisa memaksa anak untuk kayak tadi apa ya, kalau di guru penggerak itu kedelai dipaksa menjadi padi, gitu loh. Padi dipaksa menjadi kedelai kan nggak bisa. Tapi ya itu kita beri bimbingan gimana caranya supaya walaupun dia tidak bisa matematika, bukan berarti dia tidak belajar matematika, bukan berarti dia juga tidak bisa di pelajaran yang lain. Nah inilah dia nanti budaya positif ini akan menjadi sesuatu yang kita lebih legowo ketika anak tidak bisa. Itu loh maksudnya, tidak dipikirkan, tidak pernah di sini, tidak merasa aduh saya salahnya di mana ya, tapi walaupun itu terkasih gini bagus juga, tapi tidak menyalahkan diri terus gitu loh. Nah jadi Bapak Ibu ini luar biasa dan saya bangga banget ada dua guru penggerak yang bisa membuat seperti ini, karena nanti harus divideokan, harus dikompres lagi, harus diupload lagi kemana, harus linknya diberikan, dan Ibu Supiana dan kawan-kawan itu sudah bisa mengerjakan itu, dan itu luar biasa buat saya. Kita beri tepuk tangan untuk tim itu. Ya. Oke itu, terima kasih, semoga selalu sukses, jangan lupa kesehatan tetap nomor satu Ibu ya. Terima kasih Bapak Ibu, semoga kegiatan ini berjalan dengan lancar. Selamat siang. Selanjutnya sambutan dari Ketua IGTKI Kota Singkawang kepada Ibu Sri Layani SPD dengan hormat, silakan. Selanjutnya sambutan dari Ketua IGTKI Kota Singkawang kepada Ibu Sri Layani SPD dengan hormat, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Bapak-bapak pengajar praktik, Bapak Arnold Yakobus SPD MPD, Bapak Wido MPD, dan kami hormati yang terhormat kedua narasumber, Ibu Fitri Wulan dari SPD dan Ibu Supiana SPD AUD. Yang terhormat Ibu Ketua KTK, hampir satu tempat sama saya, Ibu Dede Kartika. Yang terhormat Bapak Ibu Kepala TK beserta Dewan Guru TK Negeri Serta Singkawang yang kami banggakan. Puji syukur kita panjatkan pada Allah Subhanahu Wa Taala. Hari ini kita berkumpul di TK terpadu ini dalam rangka kegiatan sosialisasi yang materi tentang budaya positif. Iya, begitu saya buka undangan. Nah, apa sih budaya positif?
saya masih belum terus terang aja mempunyai bayangan apapun. Tapi begitu tadi dijelaskan oleh Pak Arnold, sudah sama-sama terbuka. Mudah-mudahan pada kesempatan ini, materi ini kita simak dengan baik, sehingga apa sih seperti binatangnya, budaya positif ini dapat kita terapkan di sekolah kita. Mungkin selama ini kita sudah menerapkan, tapi mungkin ada yang belum, jadi kita coba terapkan. Mungkin sudah kita terapkan, tapi mungkin caranya salah. Ya, dan kita berikan di sekolah kita. Ini sangat penting sekali, karena pertama tadi Bu Dede udah bilang bahwa kita ini fondasi dasar. Kalau kita salah mengajarkan pada anak, itu akan terbawa sampai ke besar. Kalau nanti di SD tidak ada yang membetulkan, dan kesalahan itu akan berlanjut. Begitu sampai SMP tidak ada yang membetulkan, itu kesalahannya akan tetap berlanjut. Nah, itu salah siapa? Yang memberikan pertama, salah kita, dosa kita, salah guru TK. Nah, untuk anak-anak TK ini sebetulnya yang paling cepat diingat itu adalah pada gurunya. Bagaimana pendekatan kita sehingga kita bisa memberikan kesan yang baik, terutama pada anak-anak. Karena kesan yang baik itu akan dibawanya sampai ke tua. Saya punya pengalaman. Sekian puluh tahun, 20 tahun yang lalu, saya sudah tidak ingat lagi siapa pemuda yang ada di Indo Barat. Tiba-tiba saya bicara di kasir dengan Bapak kelas 3. Maaf Ibu, katanya. Ya, saya bilang, Ibu ini Sri Rayani ya? Iya, saya bilang. Ibu ini saya? Ini saya tak Bu? Ini tidak saya. Kamu siapa? Dulu sekolah di mana? Saya bilang, saya sekolahnya di Kabupaten Harapan. Itu Bu, nama saya Asrul. Acuy. Oh Acuy, kamu coy, aku gantungnya kamu. Saya bilang, sudah seperti ini, lebih tinggi dari saya. Saya bilang, kamu sekarang di mana? Saya, apa kegiatan kamu? Saya kuliah Ibu, tinggal menunggu sudah. Alhamdulillah, Ibu 2 tahun. Sekarang begitu ketemu, tapi saya ingat, kenapa anak ini punya kesan mungkin dengan saya. Memang saya tidak pernah marah dengan dia, tapi ibaratnya anak ini memang tingkahnya aktif, main ayunan setinggi tingginya, manjat pohon setinggi tingginya, mau dilarang, makin dilarang makin jadi. Jadi akhirnya saya bilang apa? Coy, saya bilang, saya panggil nama rumah. Coy, saya bilang, kurang tinggi kamu main ayunan, tapi kalau kamu tinggi-tinggi, saya bilang, Ibu tidak tanggung. Kalau menangkut di pohon ketapang, saya bilang, Ibu tidak bisa baca. Oh, saya bilang, nanti kamu sampai sore tidak tahu bertanya juga, Ibu tidak tanya juga. Langsung dia bermain ayunan pelan. Begitu dia manjat, kalau patah ini gimana lah ya, saya bilang gitu dia. Cuy, saya bilang, semakin tinggi nanti kamu ditiup angin, digoyang angin. Nanti gimana lah kamu? Bisa-bisa kamu nanti, ya kok bisa terbang kayak burung, saya bilang. Tapi kalau kamu jatuh, saya bilangnya kayak apa? Jatuh kayak buah-buah durian, saya bilangnya bonok nanti. Maksudnya namanya jadi anak itu, ibaratnya sampai saya bilang ke kawan-kawan atau ini orang anjungan. Jadi anak TK itu sebetulnya orang anjungan loh, anjungan. Semuanya yang lari ada semakin jadi. Tapi kalau kita anjurkan, tapi kita kasih tahu, ini loh nanti akibatnya. Ibu tidak tanggung, aturan itu. Jadi disitulah dia kayaknya mungkin kesannya seperti itu. Saya juga tidak tahu. Susah kalau mendapat pengalaman lagi. Ketemu, Ibu tugas di mana Ibu? Saya tugas di TK Sumbawa Tengah. Masihkah ini disebutkannya penjaga sekolah guru dia itu yang hitam-hitam? Oh masih, dia dulu rajin mengatakan saya pulang sekolah. Nah, itu kesannya positif. Padahal apalah artinya? Kita hanya mengatakan dia pulang sekolah karena orang tuanya tidak menjemput, istilahnya. Tapi itu diingatkannya sampai dia sudah bekerja. Sampai udah bekerja jadi polisi. Mas
masih kah Bu? Oh masih, saya bilang. Dan banyak-banyak yang lain lagi masih tanya, masih kah? Sampai tanya, Bu Supi juga pernah, Bu masih ke Bu Supi Bu, tidak itu anak di tingkat utara. Oh masih, saya udah pindah ke tingkat utara, ketemu sama orang tua. Jadi kesimpulannya anak ini itu perlu menghadapinya ya seperti orang adil. Makin disanjung, dia akan mungkin semakin senang. Tapi sanjungan itu dengan bahasa yang bagaimana supaya dia mau mengikuti perintah kita supaya tidak melakukan apa yang kita inginkan. Itu ke satu. Kedua apa? Contoh dari kalau kita mengatakan itu tidak bagus, tapi kita mengerjakan ibu pembunga, bisa-bisa kita dibilang pembunga, ibu pembunga katanya itu tidak boleh, tapi itu kan boleh. Nah, hati-hati itu. Kalau kita sudah menyatakan yang itu boleh, yang itu tidak boleh, kita harus konsekuen. Jangan sampai kita tidak mengumpul pembunga. Bapak Ibu yang kami hormati, saya terus terang aja sangat apresiasi dengan kegiatan ini. Selamat ya kepada Bu Supi dan Bu Fitri untuk menjadi atas dulu untuk sampai ke tingkat ini. Saya tahu perjuangannya ini tidak main-main karena harus mengikuti seleksi yang bertahap. Tahap mengisi data, karena terus terang aja hal itu sudah saya pernah lakukan sebagai pengikuti sekolah penggerak, hanya saya tidak pernah sukai. Terus setelah itu mengisi biodata, harus mengisi soal-soal yang beranak pinak, tapi soal menjadi berapa siang malam itu biarkan. Nah, cerita tentang soal ini adalah studi kasus. Sekarang saya tahu ya, kenapa pernah ikut jadi pengajar praktek terus mengalami seperti itu. Nah, studi kasus ini sebetulnya adalah jawabannya cermin dari diri kita sendiri. Karena setelah itu diadakan wawancara, apa yang ditanya? Yang ditanya adalah seputar dari pertanyaan yang harus kita jawab di studi kasus tersebut. Nah, dari jawaban itulah dia akan bisa menilai kita seperti apa sih kepribadian kita. Jadi intinya itu sama juga dengan tes. Jadi tidak abal-abal. Jadi mereka menilai dengan misalnya ibu sih katanya ini memang anu dia itu hal itu sudah memang kita wajar. Tapi bukan hanya itu aja. Tapi dalam tidak menilai, tapi bagaimana kepribadian kita juga dalam menghadapi memecahkan segala permasalahan yang ada di sekitar kita dalam dunia pendidikan, di kelas, di sekolah. Bagaimana hubungan sosial kita dengan teman itu termasuk. Bapak Ibu yang kami hormati, ini merupakan salah satu nikah perdana untuk kota Singkawang, walaupun angkatan 5 Pak ya. Jadi saya harapkan bagi ibu-ibu ke depan kalau ada kesempatan ikut paling tidak bukan sekedar meramaikan, berusaha supaya kalau Bu Fitri dan Bu Supi bisa, kenapa saya tidak bisa? Jadi motivasi kita itu mulai dari dalam kita sendiri. Jangan kita melihat beratnya. Segala sesuatu itu tetap berat. Tapi kalau kita lalui dengan hati yang senang, kita lalui dengan hati ikhlas, kita berpositif thinking, insya Allah itu akan menjadi mudah. Bu Mega, saya nak nanya, Bu Mega dulu sebelum jadi Pak Sekolah gimana? Disuruh jadi Pak Sekolah? Enggak ada. Ini Pak saya tak mampu, saya nggak mau. Sekarang saya tanya, setelah jadi Pak Sekolah gimana? Apakah bisa
tidak bisa, saya harus bisa. Ya, itu dia. Kuncinya di situ. Kalaupun seandainya tidak lolos itu saya, kita harus bergaul. Kayak saya mungkin ke depan, saya ini proses 4 tahun lagi, 4 tahun lagi. Ya untuk apa lah misalnya, tapi bukan berarti saya meremehkan, bukan berarti tidak. Tapi kita harus bisa belajar, lewat mana? Ada lewat telepon, iya, kita belajar di situ. Bisa belajar misalnya dengan untuk gerak kita tanya apa sih isinya. Ini waktu ini kita tanya. Nah itu juga pengetahuan untuk kita. Tanya pada sekolah penggerak sambil kita. Gimana Bu Anita sekolah penggerak baca musik dan apa ini. Ada cerita kan? Nah itu ilmu untuk kita. Secara tidak sadar kita menggali pengalaman kawan yang masih dari kawan. Dari kawan sudah mengalami. Jadi saya harapkan di sini banyak yang muda, jangan untuk takut, tetap semangat, harus mau untuk maju. Karena kita ini adalah guru meletakkan fondasi awal. Kalau fondasinya kokoh, insya Allah. Fondasinya bagus, kukuh, insya Allah ke depan. Karena ini bagaimana kita harus memberikan kedua tahun yang akan datang, dan ini kita, dan generasi kita yang akan datang. Saya kira hanya itu yang dapat saya sampaikan. Saya harapkan ada kedengaran. Saya ucapkan terima kasih, mohon maaf. Saya tidak bermaksud menggurui, tapi inilah kita saling sharing membuka wawasan. Saya harapkan untuk Bu Fitri, Bu Supi, semoga sukses sampai selesai. Saya kembali Taufik Hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan selamat berjumpa. Bapak Ibu yang saya hormati, acara kita selanjutnya yaitu acara yang kita tunggu, yaitu paparan materi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bapak dan Ibu yang saya hormati, Pak Akor, Pak Amin, Pak saya, Pak Amin juga Guru Praktik. Yang tadi Guru Praktik saya, pengajar praktik itu Pak Kudo. Saya yang di bawah naungannya Pak Amin ini. Terima kasih atas kehadiran Bapak dan Ibu telah menghadiri undangan kami yang sangat sederhana ini. Karena mohon maaf sekali lagi, kami ini hanya perdana yang pertama kali untuk mengadakan sosialisasi modul-modul yang kami dapatkan. Untuk ini modul yang kami sampaikan ini hanya modul 1. Karena modul 2 kita belum selesai. Ini tugas aksi nyata modul 1 yang mana modul 1 ini yang kita buat aksi nyata sosialisasi. Terima kasih untuk Ibu Supriyani, Ketua IGTKI Kota Singkawang, dan Ibu Dede tadi sudah pulang. Terima kasih juga Ibu Maria, Ibu Ana ini depan teman kami satu guru penggerak, dia dari guru penggerak guru SMP, dan Pak Andi juga dari guru SD. Kami berkolaborasi sama-sama guru TK, saya dengan Ibu Fitri Wulandari. Insya Allah kalau kami ada tugas lagi di modul kedua atau ketiga mungkin ya Pak ya, mungkin sama seperti ini kali ya. Nanti baru kita boleh, kalau itu sukses kita boleh pakai lagi. Sebenarnya ketemu tadi orang Mas Ibu Deni mau ke sini, cuma saya malu rasanya masih ya, masih mana sekali kekurangannya. Karena ini kami pun bekerja dengan tugas yang sudah ada di SMS. Jadi mungkin nanti penyampaian kami untuk banyak kekurangannya mohon dimaafkan.
Terima kasih juga untuk Ibu Hayati yang sudah menjadi moderator kami. Terima kasih. Baiklah, saya akan memulai materi budaya positif yang ada di modul 1.4 ini. Perkenalkan, nama saya Supiana SPT AUJ, calon guru penggerak angkatan 5 Kota Singkawang. Yang tadi 2022 kita mulai bulan Mei kemarin di orientasi loka karya orientasi diadakan di Mall Swiss Valley. Dan kita ini udah lokakan yang ke-1. Nanti insya Allah bulan Oktober kita lokakan yang kedua. Kegiatan kita ini sampai bulan Desember, masih 3 bulan. Ya, lanjut doanya. Baik Bapak dan Ibu, di modul 1 adalah judulnya paradigma dan visi guru penggerak. Di mana modul 1 ini ada 4 modul. Modul 1 ini ada beranak-anak lagi, Bu, enggak? Ada 4 modul. Jadi kita sudah selesai, sekarang sudah modul kedua. Yang mana modul 1.1 adalah refleksi filosofis pendidikan nasional dan pemahaman ihajah Dewan Tanah. Yang kedua, nilai-nilai dan peran guru penggerak. Ini ada nilai-nilai peran guru penggerak, sebenarnya ada modulnya, Bu. Cuma kita hanya menyampaikan tentang budaya positif. 1.3 visi guru penggerak. Visi guru penggerak ini sama juga dengan kita membuat visi-visi sekolah. Di mana visi guru penggerak ini dari mulai kita guru penggerak dimulai untuk membuat visinya, yaitu visi yang ada di dalam kelas. Kita belajar bagaimana membuat visi. Nanti sudah selesai baru buat visi. Setelah kita membuat visi-visi itu di dalam kelas, barulah kalau kita menjadi kepala sekolah, jadi kita bisa membuat visi gambarannya seperti apa untuk sekolah kita. Terus yang terakhir yaitu budaya positif. Nah, budaya positif inilah yang akan kami sampaikan di sosialisasi ini. Ini adalah salah satu tugas kami Dewan Guru Penggerak modul 1. Ini modul aksi nyata kami yang budaya positif. Itu ya. Ini adalah kegiatan kami yang terakhir, aksi nyata di modul 1.4 itu membuat aksi nyata. Kita boleh memilih dari 6 materi itu, kita pilih hanya 1 materi saja, yang mana saya memilih tentang keyakinan kelas. Jadi tadi ini sudah disampaikan Ibu Fitri, seperti itulah keyakinan kelas, yang mana biasanya kita sebut tata tertib kelas, tata tertib sekolah. Jadi cuman namanya ini baru ya Bu ya, dari Ibu Maria Bel, Bu Diana. Keyakinan kelas ini di mana kolaborasi antara guru dan murid ini membuat kesepakatan. Sepakat enggak ya kalau kita tidak boleh ganggu teman? Sepakat enggak kita nih, yakin enggak kita datang ke sekolah terlambat, boleh enggak? Jadi kita beri pertanyaan ke anak, memberi pilihan ke anak, boleh enggak kita seperti ini? Oh enggak boleh Bu, boleh enggak kita ganggu teman? Jadi kita apalagi misalnya, Bu, harus dengarkan ibu bicara, misalnya anak-anak seperti itu. Jadi kita ada komunikasi. Yang mana kalau dulu kita itu peraturan, misalnya tata tertib, kita tulis atau kita tempel. Tidak boleh jajan sembarangan, tidak boleh berkelahi. Itu peraturan itu kadang-kadang yang dibuat itu hanya guru dan kepala sekolah. Anak-anak tidak dilibatkan. Nah, seperti itu keyakinan kelas perbedaannya ya. Jadi kita lebih memberi kebebasan, memberi kesempatan kepada anak. Kira-kira apa lagi ya keyakinan kelas yang kita nanti sepakati. Nanti juga dikasih tahu
kalau kita udah gak buat kesepakatan, buat keyakinan kelas, kalau kita ada melanggar, bagaimana ya? Boleh nggak? Nggak boleh Bu. Nanti apa ya konsekuensinya? Misalnya seperti itu. Baik Ibu, ini adalah aksi nyata saya yang sudah kami laksanakan di kelompok A di PAUD Terpadu Kecamatan Sekawan Barat. Untuk tambahan, setiap modul ini kita dibuat aksi nyata. Jadi setiap modul semuanya pasti ada aksi nyatanya. Ini aksi nyata yang 1.4 tentang budaya positif. Ini latar belakang saya membuat aksi nyata untuk keyakinan kelas. Pola itu ada kepala sekolah dan guru saling berkolaborasi menerapkan agar wujudnya disiplin positif yang ada di kelas. Nah, ini adalah foto kita sebelum kita menerapkan keyakinan kelas ini di kelas. Kita akan tadi yang pertama kolaborasi dulu dengan kepala sekolah dan teman sejawat di satu sekolah. Kira-kira nanti kesepakatan keyakinan kelas kita ini seperti apa. Nah, ini adalah aksi nyata yang kita laksanakan untuk menentukan keyakinan kelas. Jadi di sini guru menanyakan dengan anak tanya jawab, terus memberi kesempatan kepada anak. Ini sebenarnya video ini ternyata satu-satu sebenarnya. Tahu kenapa kok jadi nyambung? Jadi semuanya dua. Maaf ya Pak ya. Bapak dan Ibu yang lain. Jadi terbuka sebenarnya satu-satu. Nah jadi saya ini menentukan nih. Nanti kita boleh pakai pilihan warna hijau. Keyakinan kelas apa? Bagi anak tempel, kalau keyakinan kelasnya itu baik. Kalau keyakinan kelas itu salah atau tidak baik, semuanya menempel warna merah. Jadi di sini anak-anak membuat keputusan sendiri. Jadi kita beri kebebasan kepada anak untuk memilih apa yang boleh, apa yang tidak. Video yang sebelumnya, nah sekarang ini kita sebagai guru menjelaskan dulu apa yang akan kita tentukan.
menempel, guru hanya bisa menyebutkan keyakinan kelas yang akan diterapkan di kelasnya. Jadi setelah guru menyampaikan, anak-anak menempel. Kalau dia menurutnya keyakinan kelas itu baik, dia akan menempel waktu jam. Dan ketika dia itu keyakinan kelasnya yang kurang bagus, itu anak-anak menempel warna merah. Nah, ini adalah kegiatan aksi nyatanya. Dia akan menempelkan di papan tulis. Kalau di anak SD sudah bisa diarahkan untuk membuat sendiri keyakinan kelas itu menulis dengan warna, kartu warna atau kertas warna kita kasihkan. Tapi kalau untuk anak TK dia hanya bisa mendengar, bisa hanya menempel warna seperti itu. Ini ibu. Nah. Jadi inilah ya Pak. Seperti inilah keyakinan kelas yang diterapkan di kelas kelompok A PAUD Terpadu Kecamatan Singkawang Barat. Contohnya itu tidak boleh berkelahi, datang ke sekolah tepat waktu, harus mendengarkan kata ibu guru, ya, saling menyayangi, saling menghormati. Nanti keyakinan kelas ini akan disepakati setelah kita buat. Nah, bagi anak kita buat konsekuensinya seperti apa. Ini adalah ketika anak ada yang melanggar keyakinan kelas yang telah dibuat tadi. Nah, ini adalah saya membuat pemecahan masalahnya melalui restitusi segitiga. Jadi kita menanyakan kepada anak, kita kan kemarin waktu itu sudah membuat keyakinan kelas seperti itu, dalam penyelesaiannya seperti ini. Nah, segitiga restitusi yang saya gunakan. Tahapan yang saya praktikkan adalah cara saya mengaplikasikannya adalah validasi tindakan yang salah yang menanyakan keyakinan kelas dengan cara berkomunikasi dengan baik, bertanya kepada anak, dan memposisikan diri sebagai teman. Jadi kita memecahkan masalah ini tidak dengan cara marah-marah, ya, dengan suara yang lembut. Kita kembalikan lagi keyakinan kelasnya yang telah kita buat. Konsekuensinya apa? Nah, evaluasinya seperti ini. Untuk pelaksanaan setiap minggu kita meminta saran kepada teman sejawat dan kepala sekolah terkait dengan karakter murid apa yang akan kita lakukan lagi, karakter murid apa lagi yang lain, seperti itu. Ya, prinsipnya selalu melakukan refleksi, itu selalu kita lakukan. Dan dukungan yaitu kepala sekolah, teman sejawat, orang tua ini penting sekali. Karena konsekuensi keyakinan kelas apa yang telah kita terapkan di kelas, di sekolah akan diterapkan di rumah, seperti itu. Sekali lagi juga. Nah, ini untuk aja adalah fasilitator saya, Pak Bidu tadi, Pak Ibu Naja. Terima kasih.
Nah, setelah agenda yang kami sampaikan tadi, ini adalah budaya positif. Dari tahapan tadi bisa kita membuat menanamkan budaya positif atau mendukung budaya positif. Budaya positif itu seperti apa? Tadi sudah kita sampaikan oleh Ibu Fitri ya, sama juga merupakan kewujudan dari nilai atau keyakinan universal. Universal itu berupa tanggung jawab, keyakinannya, tata tertibnya, yang bagus-bagus lah universal itu yang diterapkan di sekolah. Jadi budaya positif dapat membentuk karakter murid, guru dan dapat mewujudkan visi misi sekolah. Nah, kalau suasana positif ini, budaya positif ini sangat mendukung dalam menciptakan yang kondusif. Karena dengan suasana yang positif, anak-anak sudah gembira, sudah senang, guru juga sudah senang, maka suatu kelas itu, suatu sekolah akan dapat menjadikan kondisi pembelajaran yang menyenangkan seperti itu. Nah, budaya positif juga yang bisa mendukung kegiatannya adalah satu, disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Kedua, teori motivasi, hukuman, dan restitusi. Yang ketiga, keyakinan kelas. Empat, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Lima, restitusi. Lima, posisi kontrol. Dan keenam, segitiga restitusi. Nah, yang tadi 1, 2, 3 materinya sudah disampaikan Ibu Fitri dan saya sekarang akan menyampaikan materi 4, 5, dan 6. Terima kasih. Semua yang kita lakukan ini adalah untuk mendapatkan apa yang akan kita inginkan. Seperti itu. Ketika kita mendapatkan apa yang sudah kita inginkan, sebetulnya itu kita sudah memenuhi satu kebutuhan dasar hidup kita. Nah, dasar hidup kita itu untuk apa sih kebutuhannya? Apa saja sih kebutuhan yang akan kita ini kita sampai ingin kita dapatkan? Itu ya, yang pertama adalah kebutuhan bertahan hidup. Nah, Bapak Ibu, kita semuanya ini akan ingin bertahan hidup, ya kan? Nah, kebutuhan yang bersifat biologis yaitu berupa kesehatan, ingin punya rumah, kita harus makan, kita juga ingin minum, dan banyak kita mau sekolah. Itu keinginan fisiologis kita, kebutuhan yang akan kita penuhi. Nah, kalau seorang anak itu kalau dari rumah pagi-pagi dia tidak sarapan, dia lapar. Kira-kira anak itu bisa tidak, Bu, menerima pembelajaran yang baik? Kurang. Kayak kita juga ya. Nah, jadi kebutuhan makan itu harus dipenuhi dulu, sarapan ya. Kita anak-anak ajak sarapan, kita juga sarapan supaya nanti anak-anak datang ke sekolah lebih mudah menerima pelajaran. Nah, seperti itu. Selain itu ada kebutuhan bersifat biologis. Nah, sebagai proses reproduksi yang termasuk kebutuhan untuk kita tetap bertahan hidup. Nah, biologis itu kita sudah tahu ya Bapak Ibu, supaya kita tetap tahan hidup, tetap senang. Jadi kebutuhan biologis kita itu harus kita penuhi. Gitu. Nah, kebutuhan yang kedua yaitu kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima. Nah, ini sangat erat hubungannya dengan anak-anak. Dengan kita juga seperti itu. Ciri-cirinya, kalau anak-anak yang memiliki kebutuhan dasar kasih sayangnya itu lebih besar, dan rasa diterimanya itu tinggi,
Biasanya anak ini ingin sekali disukai, ingin sekali diterima di lingkungannya, seperti itu. Nah, ciri-cirinya mereka juga akrab dengan orang tuanya, belajar karena suka pada gurunya. Nah, biasanya ini kita bisa kadang-kadang kita alami juga sebagai guru TK. Di sini adalah kebanggaan kita sekali sebagai guru TK, dan saya juga sudah mengalaminya. Karena bersupi sampai udah SD, sudah SMP, masih kita dihubungi. Nah, jadi ya, kadang-kadang suka dengan kita, yang dia masih melekat dengan nama kita. Nah, teman sebaya sangatlah penting. Dia seperti itu. Dia sangat ingin sekali berteman banyak. Dia tidak suka sendiri. Dia suka berkelompok. Lanjut banyak. Nah, kebutuhan yang ketiga adalah penguasaan. Kebutuhan penguasaan ini adalah pengakuan atas kemampuannya. Pernah nggak Bapak dan Ibu melihat anak muridnya kalau dia udah bisa, kita hanya dia baca misalnya gitu, Bu, cepatlah Bu, lihatlah Bu, cepatlah Bu, bagus tak Bu? Ada nggak kita ketemu seperti itu? Ada ya. Nah, jadi ternyata setelah kita pelajari itu berarti kebutuhan dia, kebutuhan anak itu atas kemampuan. Apa yang sudah dia lakukan, dia bisa melakukan apa misalnya, dia ingin diakui, ya, dia ingin diakuinya. Berhubungan dengan kekuatan untuk mencapai sesuatu menjadi kompeten, terampil di atas, diakui atas prestasinya, dan keterampilannya didengar untuk memiliki rasa harga dirinya. Biasanya anak yang memiliki kebutuhan dasar ini akan tinggi, selalu ingin menjadi pemimpin, suka mengamati hal-hal yang baru, dia suka bereksperimen. Tetapi kalau dia membuat kesalahan, dia itu sangat sekali kecewa. Nah, katanya, tapi dia tidak menyerah, dia akan selalu mencoba lagi itu. Apa yang diinginkannya? Yang keempat adalah kebebasan. Kebebasan itu adalah kebutuhan akan pilihan. Nah, ini juga salah satu merdeka belajar ya Pak Amnur ya. Jadi kita membuat kebebasan, tapi bukan kebebasan hanya dilepas, ditetap dan pasti dari kontrol seorang guru. Nah, kebutuhan ini akan memiliki dan mampu mengendalikan arah hidup seseorang. Ciri-ciri anak seperti ini, dia banyak bergerak, senang mencoba hal baru, dia senang bereksperimen, tidak terlalu berpengaruh dengan temannya. Seperti itu. Yang kelima adalah kebutuhan kesenangan. Kebutuhan ini adalah untuk mencari kesenangan. Dia senang bermain, tertawa dengan temannya. Nah, sekarang saya mau tanya Bapak dan Ibu, bagaimana kalau tanpa kita tidak senang datang ke sekolah? Kan kita dari rumah nih, habis happy, bahasanya ya, habis ngomel dengan anak-anak. Habis ngomel, bangun-bangunkan susah dengan anak di rumah nih kan. Sedang kita nih ngejar waktu mau sekolah, mau ngajar lagi. Tapi kita datang ke sekolah, apakah masalah itu harus kita bawa, harus kita lampiaskan ke anak? Tidak, ya betul, seperti itu. Jadi kita tahan dong, yang di rumah dah stop, datang ke sekolah, langsung wajahnya senyum. Jadi hilangkan dulu. Hilangkan dulu. Jangan balik boleh nyambung boleh. Seperti itu. Namun masalah dari rumah datang ke sekolah, ya udahlah kita semuanya seperti itu ya. Kadang-kadang anak susah dibangunkan, kita mau cepat, dia bertingkah ini itu. Tapi kita datang ke sekolah langsung muka kita tersenyum. Jadi tidak boleh membawa masalah dari rumah. Jadi anak-anak juga itu. Dia datang ke sekolah, melihat gurunya marah-marah, walaupun dengan kawannya, dia datang ke
kawannya datang, dia marah gurunya misalnya. Dia baru datang nih, apa ibu nih katanya kan seperti itu. Jadi kita dia dari rumah dia mau senang ke sekolah, baru gurunya disambut dengan kemarahan gurunya. Bagaimana lah ini Bu? Senang nggak kalau anak-anak itu setiap hari ke sekolah seperti itu? Iya. Masa mau pulang nggak lah? Kadang-kadang nangis ya. Kalau dia mulai mukanya nih, sudah sedih dia kan datang ke sekolah begini katanya. Kenapa kamu kok malah nangis lagi? Mau nangis nggak? Ditambah lagi kayak gitu, udah makin nangis lah orang yang belakangnya lihat. Ya seperti itu. Jadi kita supaya lebih senang ya. Itulah kebutuhan anak untuk disayangi, untuk mencari kesenangan. Kadang-kadang ke rumah dia tidak senang, dia ingin ke sekolah, dia ingin senang. Seperti itu. Begitu. Ya, terima kasih. Terima kasih, sudah selesai. Masih ada 2 bagian lagi ya. Ini materi kebutuhan selesai. Nah, materi ini sangat bagus ya Bapak dan Ibu kita pelajari. Ini sangat saya sudah merefleksi ketiga dari 4 modul ini, banyak modul inilah yang paling banyak materinya dan banyak sekali yang mengenakan di hati kita ya Pak ya. Kadang-kadang kita marah apa ada di sini. Nah, ini adalah modul restitusi 5 posisi kontrol. Seperti apa itu? Sudah pernah ada yang dengar Bapak Ibu? Nah, belum pernah. Kami juga baru belajar. Nah, jadi inilah restitusi. Ada kita dengar restitusi itu pertama kali kita dengar itu tentang hukuman ya, tentang hukuman seperti itu. Ada yang lain tidak Bu pendapatnya tentang restitusi? Kadang-kadang biasa digunakan di pengadilan gitu kan ya. Nah, seperti itu juga saya mengalaminya. Ternyata restitusi itu tidak hanya di hukuman di pengadilan, ternyata ada di sekolah yang akan kita terapkan. Baik, restitusi itu adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dan berkarakter yang lebih baik dan lebih kuat. Nah, ternyata restitusi ini bukan sebuah hukuman, bukan sebuah pemecahan masalah yang jahat. Ternyata restitusi itu setelah kita lakukan, anak itu akan lebih baik karakternya, lebih tinggi dia menghargai orang lain, lebih tinggi dia menghargai dirinya sendiri, seperti itu. Nah, 5 posisi kontrol ini adalah dari restitusinya. Nah, yang pertama adalah penghukum, membuat merasa bersalah, teman, pemantau, yaitu posisi manajer. Apa sih itu? Ada yang tahu nggak Bu dari 5 ini? Yang tahu? Lain begitu ya. Nah, lanjutlah Bu. Nah, ini adalah penghukum. Bapak Ibu pernah menghukum? Saya juga pernah. Iya. Sebenarnya karena kita tidak tahu, karena sekarang kita tidak tahu, pelan-pelan kita coba tidak menghukum. Nah, apa sih itu penghukum? Penghukum itu hukuman, berupa hukuman fisik, verbal. Kalau fisik itu kita cubit-cubit, ada kita ya. Ya bukan dia. Kalau verbal ini pakai marah-marah, ngomel, itu verbal, itu mulut kita ya. Tidak pakai fisik, tidak pakai itu. Tapi itu juga hukuman Bapak dan Ibu, ya, itu berupa hukuman.
Ternyata itu adalah suatu hukuman kepada anak yang kita omelin. Itu juga di sekolah. Ya, tidak terasa kita. Kamu gitu. Itu tulis, gitu kan? Nyata itu dengan suara tinggi. Coba tak, awas kau. Nah, misalnya itu adalah hukuman. Matanya sampai dah keluar dari orang. Bodoh, tangan menghati cemaya orang lawan yang dimarahi itu. Kita tidak boleh kita lakukan. Nah, pertanyaannya seperti ini. Patuhi aturan saya. Awas ya, kalau tidak, nah itu bapak angkat tadi ya. Nah, ternyata bapak juga masih ya. Nah, tapi itu kan gambaran kata bapak. Pasti ada nanti materinya yang akan disampaikan oleh guru gerak kata bapak. Betul, terima kasih Pak. Udah. Seperti ini, ya. Kamu saja yang salah, kamu saja yang terlambat. Itu. Tidak ada orang lain gitu bos ya. Nah, seperti itu. Nah, ternyata bapak dan ibu ini ada hasilnya. Nah, ada hasilnya. Kira-kira ini negatif atau positif nih bapak dan ibu? Hah? Yang banyak apanya? Negatifnya. Positifnya, gurunya senang. Anak mendengarkan dia, tapi anaknya tidak senang, tidak memecahkan masalah seperti ini. Kemungkinan anak ini marah, apa itu ya, katanya kan. Nah, sampai ini besar, sampai ini tua, ini bisa mengingatkan guru yang paling gampang. Saya juga bisa nih bu, waktu SD kan, sudah almarhum bapak guru PJOK. Dia memang dah nggak tahu lah, memang dah itu dah kan ketemu nenek abang kita nanti kau ketemu bapak ini ngajar ini seperti ini ya. Ternyata seperti itu dia. Memang dah adik-adik kelas kita seperti itu. Tapi dia mendidik kita lebih baik ya. Garang dia, tapi kita bagus. Disiplinkan kita. Cuma caranya dia kurang baik. Anak ini bisa mendendam, bisa agresif dia dengan kita. Malah ada anak yang melihat ngomong gurunya, misalnya yang dia benci dan habis dimarahinnya. Itu dia mempiskannya, ditusuknya, pastinya seperti itu ada. Benar nggak bapak ibu? Nah, benar nggak walaupun, walaupun tidak ke kita, ke teman kita juga seperti itu. Nah ini adalah solusi yang kedua. Guru sebagai memposisikannya sebagai pembuat rasa bersalah. Nah, membuat rasa bersalah. Nah ini levelnya agak lebih sedikit nih dalam penghukum tadi. Nah, bersuara lebih lembut, sedih, bahasa tubuh merapat dengan anak, lebih mendekat. Tadi kan marah-marah nih, pakai tunjuk-tunjuk. Yang kedua ini lebih bagus sedikit. Nah, menggunakan keheningan, membuat merasa anak itu tidak nyaman dengan kita, tidak nyaman. Ibu lah sangat kecewa sekali dengan kamu. Padahal kita tuh harus nak marah ya dari ibu ya. Tapi ini membuat merasa bersalah seperti ini. Nah, kita ubah sedikit. Berapa kali sih bapak mau ingatkan kamu? Jadi anak tuh kalau dengarkan kita seperti itu, kalau kita marah dia udah nggak meledak-meledak juga dia. Anak-anak kalau kita menghukum seperti yang tadi, anak-anak kan banyak yang melawan, lebih kuat ke dia ngomongnya, malah kita yang ditunjuk-tunjuknya. Nah seperti itu. Mana kita kembalikan lagi ke orang tua. Bagaimana kalau orang tuamu tahu kamu melakukan kesalahan seperti ini? Dia akan merasa salah kita jadi misalnya jadi dia merasa membuat merasa bersalah. Ini hasilnya seperti itu. Murid akan merasa bersalah, menjadi orang yang gagal. Dia telah mengecewakan ayahnya, mamanya, orang keluarganya. Dia telah mengecewakan gurunya, seperti itu. Nah, emosinya pertanda menahan perasaan. Kadang-kadang anak ini juga bisa menyakiti dirinya
sendiri. Dia sedih menyakiti diri orang lain. Ya, yang ketiga adalah posisi kontrol guru sebagai teman. Nah, ini naik lagi levelnya, lebih baik. Dengan suara ramah, akrab, tidak menyakiti murid. Nah, kata-katanya seperti ini bisa kita terapkan. Ayo bantulah ibu, demi ibu. Nah, sampai tidak ingat tak dengan bantuan ibu selama ini? Ya, seperti itu. Nanti tidak apa-apa. Nanti kita bereskan, nanti ibu bantu. Nah, positifnya adalah ada hubungan baik antara guru dan murid. Nah, tapi ada dampak negatifnya juga. Kalau gurunya yang ini tidak ada, dia tidak mau melakukan kebaikan guru. Tak mau dia, ibunya tak datang, tak mau dia berbuat baik. Karena dia tergantung oleh guru yang baik dengan dia. Nah, kita seperti itu. Jadi tidak boleh juga kita lakukan terlalu lebih lah itu. Itu sikap kita boleh kita terapkan. Nah, hasilnya anak merasa senang dengan akrab dengan guru tapi dengan guru tertentu, bukan dengan guru semuanya. Nah, kalau misalnya saya dia akrab dengan saya memposisikan saya sebagai teman dalam memecahkan masalahnya. Tapi kalau tidak ada saya, dia tidak mau melakukan kebaikan yang lain. Tidak mau, tidak ada positif, tidaklah. Nah itu, tapi jadi ternyata memposisikan sebagai teman itu kita tidak baik. Tapi lebih baiklah dari yang berhukum dan membuat masalah bersalah. Nah, kadang-kadang kita juga bisa melakukan seperti ini. Nah, yang keempat adalah guru sebagai pemantau. Nah, ada suara kata, baik kuasa setuju formal. Nah, lebih ke konsekuensinya, yang keyakinan kelas yang telah kita buat. Yang tadi kita buat, keyakinan kelasnya seperti apa? Kalau dia melanggar, ya kita ingatkan lagi. Seperti itu. Kalau kamu terlambat, sanksinya apa? Konsekuensinya apa? Peraturannya apa? Jadi kita ingatkan anak itu. Kembalikan lagi. Kamu ingat tak? Kita kan sudah buat keyakinan kelas. Kan kita tidak boleh ganggu teman. Kamu kenapa mengganggu teman? Apa masalahnya? Jadi kita tanya seperti itu. Tidak marah-marah ibu. Kenapa kau marah? Jadi dia tuh lupa. Rupanya keyakinan kelas itu ternyata lupa. Nah, hasilnya anak memahami konsekuensinya. Nah, oh iya, kalau kita sudah melanggar keyakinan kelas, kita harus misalnya minta maaf. Itu konsekuensinya yang akan kita lakukan. Nah, itu posisi itu sebagai manajer. Posisi manajer ini adalah ternyata pemecahan masalah yang terbaik yang ada di antara 5 posisi guru itu memecahkan masalah. Di mana posisi ini adalah guru bersama anak. Jadi tidak hanya guru yang memecahkan masalah, juga anak juga dilibatkan. Nah, dipersilahkan anak untuk mempertanggungjawabkan kesalahannya. Nah, mendukung apa sih solusinya yang akan kamu lakukan? Kamu sudah buat kesalahan. Oh iya Bu, saya akan meminta maaf, misalnya dia begitu. Saya tidak akan mengulanginya. Kapan mau kamu mau mengubahnya? Kita sebagai guru bertanya. Jadi ada tanya jawab, ya seperti itu. Nih, apa yang kita yakini? Jadi kita kembalikan lagi keyakinan kelas yang telah kita buat. Nah, apakah kamu meyakininya? Ini dengan suara yang lembut, ya. Dengan suara tulus, tidak perlu marah. Kita tanya rencana kamu apa setelah ini, misalnya. Guru akan mengembalikan tanggung jawabnya kepada guru. Apa sih jalan keluarnya yang akan kamu temukan? Ya, seperti itu. Terima kasih. Ini ada apa? Video di mana aja?
Maaf ya, waktunya lewat. Kita hanya satu lagi. Tanggung, karena kita waktunya harus 1 jam. Ya. Ya. Ya, ada kasus bagaimana cara guru menerapkan kelima posisi kontrol tadi. Nah, nanti ini saya bahas satu persatu. Ini Pak. Sisi ke-1 adalah menstabilkan identitas. Berdasarkan prinsip, membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Kedua, berperan menggeser identitas murid dari identitas gagal menjadi identitas sukses. Seperti itu. Jangan mengkritik murid yang sedang mengalami identitas gagal. Ajukan pertanyaan sebagai berikut. Membuat kesalahan adalah sesuatu yang wajar. Manusia tidak ada yang sempurna. Kita bisa memperbaiki kesalahan masalah ini. Itu pertanyaannya ya. Apakah saat ini kamu sedang menjadi orang yang baik untuk dirimu sendiri? Nah, lanjut Pak. Yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Nah, ajukan pertanyaan berikut. Kamu biasa saja bertindak lebih gegabah dari ini. Kamu bukan melakukannya tanpa suatu alasan. Jadi anak itu ada yang membuat kesalahan, tidak pasti ada punya alasannya. Begitu. Ketiga, kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting bagimu. Mungkin kamu bisa saja mempelajari suatu perilaku baik yang lebih efektif. Maukah kamu mempelajarinya? Pak, lanjut. Nah, yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Teori kontrol menyatakan bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik dari dalam. Saat perilaku telah divalidasi dan identitas sukses telah stabil, maka murid telah siap mengaitkan keyakinannya dengan tindakan yang salah. Jadi kita kalau anak-anak membuat kesalahan, kita kembalikan lagi keyakinannya. Nah, pertanyaannya bisa kita seperti ini. Nah, sebagai keluarga atau kelas, apa yang kita yakini? Nilai apa yang telah kita sepakati? Gambaran kelas yang ideal seperti apa yang kamu inginkan? Jadi kita bisa bertanya kepada anak seperti itu. Jadi Pak, hal yang harus kita perhatikan dalam segitiga restitusi adalah perilaku yang salah perlu kita kaitkan dengan nilai-nilai atau keyakinan yang telah disepakati. Kesediaan orang yang melakukan kesalahan untuk memperbaiki kesalahan. Memecah masalah bisa mungkin relevan atau memiliki hubungan dengan masalah yang ada. Perlu adanya suatu usaha perbaikan dari pihak yang membuat kesalahan. Perlu dedikasi waktu dari pihak yang membuat kesalahan. Tanyakan kapan kamu akan memperbaiki kesalahan ini. Seperti itu. Langkahnya menjawab. Terima kasih. Oke, ini adalah materi yang terakhir bagi saya yang sudah saya sampaikan. Terima kasih Bapak dan Ibu atas perhatiannya telah mendengarkan materi yang saya sampaikan. Mungkin ada yang ingin ditanyakan atau gimana? Untuk refleksi terakhir hari ini bagaimana? Siapa yang mau menyampaikan refleksi hasil kita hari ini? Hanya satu saja.
Siapa yang bersedia? Coba, silakan Bu. Materi apa yang telah Ibu dapatkan hari ini? Apa yang akan Ibu laksanakan di sekolah atau di kelas setelah menerima paparan materi dari saya? Silakan. Sedikit saja Bapak Ibu. Apa Bu sedikit untuk merefleksi hasil kegiatan kita hari ini? Apa yang telah Ibu dapatkan? Apa yang akan diterapkan? Pilih apa? Musik boleh musik. Materi apa yang telah Ibu sampaikan? Untuk refleksi. Karena setiap kegiatan kita harus sadar merefleksi. Ya Bu A. Ketiga. Terima kasih kepada Bu Supiana. Baik untuk mungkin dari materi tadi tentang yang saya yang berkesan yaitu tentang keyakinan kelas itu, karena keyakinan kelas yang pertama kan adanya tata tertib ya, tata tertib kelas. Tata tertib kelas itu kan biasanya udah dari sekolah atau guru yang menentukan. Nah sekarang ini baru saya tahu bahwa keyakinan kelas itu kita sepakati bersama. Jadi antara guru dan anak-anak. Jadi itu yang masih istilahnya yang melekat dari materi itu tadi. Dan juga ini tentang bahasanya bagaimana kita tadi yang tentang ini kan kebanyakan kalau dalam pembelajaran ini anak-anak mau megang apa tuh? Mau megang balok apa? Jadi kita secara spontan jangan seperti itu. Jadi ini baru kita tahu bagaimana nanti solusi kita untuk nanti yang anak-anak seperti ini dibawakan dengan katanya bawakan pendekat pada anak atau umpama dengan didiamin gitu kan kayaknya udah bisa ya. Umpama dia mau kawannya langsung kita cuma gitu kan pasti dihukumnya. Tapi kalau umpama mungkin dia yang sama lain atau apa nanti kata-kata jelas dan kata-kata ada sama yang paling lekat sekali yaitu tentang keyakinan kelas itu yang saya materi ya. Terima kasih untuk refleksi apa yang telah kita dapatkan materi yang telah saya sampaikan. Mungkin Bapak dan Ibu bisa menerapkan di sekolahnya, di kelasnya masing-masing. Ambil saja yang baik-baiknya. Nanti kalau bisa kita revisi lagi ya, bisa seperti itu. Terima kasih Bapak dan Ibu telah datang memenuhi undangan saya dan Ibu Fitri karena waktunya sudah lewat, waktunya lama sekali. Mohon maaf sekali sebesar-besarnya. Untuk kedepannya kita misalnya ada lagi seperti ini tugasnya, boleh ya Bapak dan Ibu datang lagi ke sini misalnya ya, boleh ya. Nah, untuk mendukung kegiatan kami. Terima kasih. Assalamualaikum Pak Ahmad. Terima kasih. Mohon maaf mungkin penyampaian saya masih banyak kekurangannya Pak. Masih banyak belajar ya Bu Sri ya. Terima kasih Pak Adi juga, terima kasih memberi semangat untuk saya, telah banyak membantu kami juga teman-teman semuanya. Assalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.